penonton akademik dan akademik. Nama saya Muhammad Fadli Ramadan. Saya akan bahas materi Embedded System untuk part 3 mengenai program logika yang digunakan pada sistem embedded. Sebelumnya saya juga membahas mengenai implementasi sistem embedded di berbagai bidang dan juga membahas tentang sistem operasi yang digunakan pada sistem embedded yang saya bahas di part 1 dan part 2-nya untuk materi sistem embedded. Dan kali ini mari kita langsung saja masuk ke materinya. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Ramadan. Nomor induk mahasiswa 061940352343. Kelas 8 TEB akan melakukan presentasi materi embedded system mengenai program logika yang digunakan pada sistem embedded. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah embedded system oleh dosen pengampu Ibu Irma Salamah, STMTI. Baik, yang akan dibahas untuk kali ini yaitu pendahuluan mengenai program logikanya. Yang kedua ada elemen logika pada program control system embedded-nya. Yang ketiga adalah contoh program logika yang digunakan pada sistem embedded. Yang keempat itu pengujian program control system embedded. Yang kelima adalah rangkuman. Baik, kita masuk ke pendahuluan, lebih khususnya teori umum mengenai sistem embedded dan logikanya, program logikanya. Jadi sistem embedded adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk melakukan tugas tertentu. Program logika pada sistem embedded bertanggung jawab untuk mengatur dan mengontrol perangkat keras pada sistem agar dapat melakukan tugas yang dimaksud atau yang diprogram oleh sistem kontrolnya ini. Jadi program logika yang digunakan pada sistem embedded biasanya disebut dengan program control atau program embedded, yang di mana program ini bertanggung jawab untuk mengatur dan mengontrol perangkat keras pada sistem embedded untuk melakukan tugas yang telah diprogram pada sistem kontrolnya ini. Ini adalah salah satu contoh program logika kondisional pada Arduino, yang mana dia menggunakan perintah program if yang akan menjalankan suatu statement atau perintah untuk mesinnya atau kita untuk program kerjanya, sehingga perangkat kerasnya nanti akan melakukan perintah sesuai dengan apa yang kita program. Selanjutnya adalah elemen logika pada program control system embedded ini. Umumnya ada 5 elemen logika yang digunakan pada sistem embedded ini, khususnya pada sistem program kontrolnya, yaitu ada kondisional, pengulangan, operasi logika, fungsi dan subrutin, dan event-driven programming. Kita akan masuk ke yang pertama, yaitu elemen kondisional. Mungkin pada materi program pada umumnya, ya, di mana kondisional ini adalah elemen logika yang digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi tertentu pada sistem, seperti apakah sensor telah mendeteksi sinyal atau tidak. Kondisional digunakan untuk membuat keputusan pada program control system embedded. Beberapa jenis kondisional yang umum digunakan adalah if-else, switch case, dan seterusnya. Untuk yang kanan ini adalah salah satu contoh perintahnya, perintah program kerja logikanya. Dia menggunakan if jika sensornya sama dengan angka 1 artinya on, atau sensor yang membaca itu bernilai 1, maka LED akan on. Begitu. Jika else, jika tidak, maka LED akan off. Mungkin itu salah satu contohnya. Selanjutnya untuk elemen logika pengulangan atau looping adalah elemen logika yang digunakan untuk melakukan tugas berulang kali, seperti membaca data sensor secara berkala. Pengulangan digunakan untuk mengeksekusi blok kode tertentu berulang-ulang. Beberapa jenis loop yang umum digunakan adalah for, while, dan do while. Yang umumnya ini menggunakan for, ya, seperti yang pada contoh berikut, di mana untuk
I sama 0. Nah, dari 0 sampai dengan kurang lagi 10, ya I-nya akan bertambah terus hingga batasnya itu kurang dari 10. Jadi sensornya terus akan selalu membaca hingga berulang-ulang kalinya sebanyak 10 kali. Elemen logika selanjutnya adalah operasi logika. Mungkin sudah sering dengar istilah AND, OR, NOT, XOR, dan sebagainya. Ini adalah digunakan untuk menggunakan atau membandingkan kondisi dan nilai pada program kontrol sistem embedded-nya. Jadi seperti pada contoh ini, jika if sensor A ada dua kondisi dan N ini adalah, jadi syaratnya itu kedua kondisi ini harus benar. Jadi sensornya nanti harus membaca A itu nilainya 1 dan sensor B itu harus membaca nilainya adalah 0. Sehingga LED-nya ini nanti bisa hidup jika kedua kondisi tersebut terjadi. Jika tidak, ya tidak bisa. LED-nya akan mati. Itu salah satu contoh. Yang keempat, yaitu fungsi dan subroutine, di mana digunakan untuk mengorganisir kode program dan membuat program kontrol lebih mudah dipelihara dan dimodifikasi. Fungsi dan subroutine dapat digunakan untuk melakukan tugas tertentu dan kemudian kembali ke titik awal program. Artinya setelah dia melakukan, dia akan kembali ke program awal. Jadi seperti mengulang-ulang juga. Namun ini digunakan untuk mempermudah maintenance pada suatu program kontrol yang digunakan pada sistem embedded. Yang terakhir adalah event-driven programming. Yaitu pada program kontrol pada sistem embedded, yang dimana program akan merespon peristiwa atau kejadian tertentu yang terjadi pada sistem. Mungkin sebagai contohnya itu adalah interrupt dari perangkat keras atau pengiriman data untuk melalui koneksi jaringan, seperti pada contoh berikut. Untuk pengecekan apakah perangkat kerasnya interrupt atau ada gangguan dan juga pada pengiriman datanya. Baik, selanjutnya adalah contoh program logika yang digunakan pada sistem embedded. Yang pertama, yaitu program logika untuk kontrol suhu pada AC. Program logika ini mengontrol suhu pada sebuah ruangan dengan menggunakan sensor suhu dan AC. Sensor suhunya ini kalau di dalam AC bisa untuk seperti termoresistor ya, termoresistor. Jika suhu melebihi ambang batas tertentu, maka AC akan dihidupkan, dan jika suhu telah turun di bawah ambang batas, maka AC akan dimatikan. Ini terjadi pada merek AC-AC tertentu. Yang kedua, program logika untuk kontrol mesin otomatis yang biasanya digunakan pada suatu pabrik atau jenis industri mesin lainnya, di mana program ini digunakan untuk mengontrol mesin otomatis dalam sebuah pabrik. Pabrik, dan memungkinkan mesin untuk beroperasi dengan lebih efisien dan aman karena sudah dikontrol secara otomatis. Contohnya untuk memberikan sinyal untuk menghidupkan mesin, mengatur kecepatan mesin, dan memberikan peringatan jika terjadi gangguan pada mesin. Yang ketiga yaitu program logika untuk sistem keamanan pintu otomatis. Program logika ini digunakan untuk mengontrol pintu otomatis pada gedung atau fasilitas umum. Program ini mengatur pintu agar terbuka hanya pada saat-saat tertentu, misalnya pada jam kerja, dan menutup pintu pada saat-saat tertentu yang lainnya juga. Program ini juga dapat mengaktifkan alarm jika ada orang mencoba memaksa pintu terbuka atau menutup pintu secara terpaksa. Ini salah satu contohnya. Contoh keempat yaitu program logika untuk sistem kamera pengawas. Program logika ini digunakan untuk mengontrol kamera pengawas pada suatu area atau bangunan seperti CCTV. Program ini juga memungkinkan kamera untuk merekam video dan memproses informasi dalam real time. Program ini dapat memberikan peringatan jika terdeteksi gerakan mencurigakan atau perilaku yang tidak biasa. Dan biasanya pada sistem kamera pengawas seperti CCTV itu bisa dimasukkan sebuah program untuk mendeteksi sebuah objek ya, seperti mendeteksi manusia atau mengenali manusia dari input gambar yang didapat dari kamera tersebut.
Ya, mungkin contoh yang terakhir yaitu program logika untuk sistem navigasi kendaraan otonom atau self-driving ya, jika bisa, di mana untuk mengontrol pergerakan kendaraan ya, self-driving, memungkinkan kendaraan untuk bergerak secara otomatis jalan raya dan menavigasi rute yang optimal. Program ini juga dapat mendeteksi penghalang di jalan dan memberikan peringatan atau menghentikan kendaraan jika perlu. Baik, selanjutnya yaitu pengujian program kontrol sistem embedded. Program kontrol pada sistem embedded harus diuji secara menyeluruh untuk memastikan performa yang optimal dan keandalan sistem. Pengujian program kontrol sistem embedded sangat penting untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan benar dan berfungsi sesuai dengan yang telah diharapkan oleh pemrogram. Untuk pertama yaitu pengujian unit, yaitu menguji apakah unit ini bekerja, unitnya sudah berfungsi. Yang kedua yaitu pengujian integrasi, yaitu pengujian antara penggabungan antara unit dan program yang telah diprogram, program kontrol sistem maksudnya. Yang ketiga itu pengujian fungsional. Ini akan untuk menguji apakah unit yang telah terintegrasi ini bekerja sesuai dengan fungsinya. Yang keempat, pengujian performa. Untuk menguji performa program kontrol sistem embedded yang telah diintegrasi dan bekerja sesuai fungsinya. Lalu kita lakukan pengujian keamanan, di mana ini untuk menjaga agar program kontrol sistem embedded di berbagai penerapannya bisa bekerja tanpa terhalang oleh sebuah keamanan. Ya, seperti ya sistem keamanan bobol atau dan lain sebagainya. Baik, jadi apa saja yang telah kita bahas untuk kali ini? Yang pertama, program logika yang digunakan pada sistem embedded biasanya disebut sebagai program kontrol ya, atau program embedded yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengontrol perangkat keras pada sistem embedded untuk melakukan tugas tertentu yang telah diprogram. Lalu, dengan memahami elemen logika yang telah kita sebutkan tadi, dapat membuat program kontrol yang efisien dan dapat diandalkan. Dan itu penggunaan teknik pengujian yang tepat juga sangat penting untuk memastikan kinerja program kontrol yang baik dan meminimalkan resiko kesalahan sistem. Lalu, pengujian program kontrol sistem embedded harus dilakukan secara terus-menerus selama proses pengembangan dan pemeliharaan sistemnya. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa program kontrol sistem embedded yang digunakan di berbagai aplikasi tetap berfungsi dengan baik dan dapat mengatasi perubahan kondisi lingkungan dan perangkat yang terhubung ke dalam sistem ini. Baik, mungkin sekian untuk pembahasan mengenai program logika yang digunakan pada sistem embedded. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, mungkin sekian dari pembahasan materi mengenai sistem embedded ini, khususnya membahas mengenai program logika yang digunakan pada sistem embedded ini. Semoga materi ini ada manfaatnya bagi para akademik dan non-akademik. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.